Sultan Muhammad Al-Fatih yang dikenal sebagai Mehmed II adalah salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah Islam dan Kesultanan Utsmani. Ia mendapatkan gelar Al-Fatih, Sang Penakluk, setelah keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, sebuah peristiwa yang mengakhiri Kekaisaran Bizantium dan menandai awal baru bagi Kesultanan Utsmani sebagai kekuatan besar dunia. Berikut adalah sejarah awal kehidupan Muhammad Al-Fatih. Nama lengkap: Muhammad bin Murad Mehmed II. Lahir 30 Maret 1432 di Edirne, ibu kota Kesultanan Utsmani pada masa itu. Ayah: Sultan Murad II, penguasa Utsmani yang dikenal kuat dan bijaksana. Ibu: Huma Hatun, yang berasal dari keluarga bangsawan atau kemungkinan seorang budak yang dimerdekakan. Muhammad Al-Fatih adalah anak ketiga dari Sultan Murad II, tetapi ia mendapatkan perhatian khusus karena kecerdasannya yang luar biasa sejak kecil. Sultan Murad II memberikan pendidikan yang sangat ketat kepada Muhammad Al-Fatih. Beberapa poin penting terkait pendidikan awalnya. Dididik oleh ulama terkenal seperti Syekh Aksyamsuddin, seorang sufi, ulama, dan penasihat spiritual. Belajar Al-Quran, hadis, fiqh, dan ilmu agama lainnya. Menguasai bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Turki Utsmani. Mempelajari seni militer, strategi perang, politik, dan ilmu administrasi pemerintahan. Diajarkan untuk menjadi pemimpin yang religius dan bertanggung jawab. Memahami pentingnya jihad yang menjadi inspirasi dalam misinya menaklukkan Konstantinopel. Syekh Aksyamsuddin menanamkan semangat untuk mewujudkan ramalan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang pemimpin besar. Muhammad Al-Fatih mendapatkan pengalaman langsung dalam memimpin sejak usia muda. Pada usia 11 tahun, Muhammad diutus ke Manisa, wilayah barat Anatolia, untuk belajar mengelola pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk melatihnya dalam memimpin dan memperkuat karakter kepemimpinannya. Pada usia 12 tahun, ia diangkat menjadi sultan menggantikan ayahnya, Sultan Murad II, yang memilih untuk pensiun dini. Namun, situasi politik dan militer yang tidak stabil membuat Sultan Murad II kembali naik tahta pada tahun 1446. Setelah wafatnya Sultan Murad II pada 451, Muhammad Al-Fatih naik tahta untuk kedua kalinya pada usia 19 tahun. Sejak masa muda, Muhammad Al-Fatih memiliki ambisi besar untuk menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, yang selama berabad-abad menjadi target Muslim, tetapi tidak pernah berhasil direbut. Nabi Muhammad SAW bersabda, Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu. Hal ini menjadi motivasi utama bagi Muhammad Al-Fatih. Ia membangun angkatan laut dan darat yang sangat kuat, mendirikan benteng Rumeli Hisare di sisi Eropa Bosforus untuk memblokade Konstantinopel, memastikan hubungan diplomatik dengan negara-negara tetangga tetap stabil sebelum melancarkan serangan besar. Ia dikenal memiliki wawasan luas dalam berbagai bidang, termasuk militer, seni, dan ilmu pengetahuan. Bahkan, sejak muda, ia menunjukkan sikap disiplin dan keberanian dalam mengambil keputusan sulit. Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai seorang Muslim yang taat dan selalu menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahannya. Masa muda Muhammad Al-Fatih dipenuhi dengan pembelajaran, persiapan, dan pengalaman yang membentuknya menjadi pemimpin besar. Penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 adalah puncak dari cita-citanya yang telah tertanam sejak dini, menjadikannya salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Masa kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih, Mehmed II, berlangsung dalam dua periode, yaitu pada tahun 444 sampai 446 dan 451 sampai 481.
Selama masa pemerintahannya, ia dikenal sebagai salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Kesultanan Utsmani karena berbagai prestasi besar yang meliputi penaklukan Konstantinopel, reformasi administrasi, dan penguatan militer serta budaya. Berikut adalah ikhtisar masa kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad pertama kali naik tahta pada usia 12 tahun setelah ayahnya, Sultan Murad II, memutuskan untuk pensiun dini. Karena usia Muhammad yang sangat muda, beberapa negara tetangga seperti Hungaria dan Venesia menganggap Kesultanan Utsmani lemah. Koalisi Kristen melancarkan serangan dalam Perang Varna 1444, tetapi Sultan Murad II kembali dari pensiun untuk memimpin pasukan Utsmani. Utsmani memenangkan pertempuran Varna, tetapi setelah itu Sultan Murad II kembali naik tahta pada tahun 1446 untuk menghadapi situasi politik yang rumit. Muhammad Al-Fatih kembali naik tahta pada tahun 1451 setelah wafatnya Sultan Murad II. Pada periode ini, ia menunjukkan kepemimpinan yang tegas, visi besar, dan keberhasilan luar biasa. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Bizantium yang selama berabad-abad menjadi target utama umat Islam. Sultan Muhammad melihat penaklukan kota ini sebagai realisasi nubuat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Persiapan membangun benteng Rumeli Hisare di sisi Eropa Bosforus untuk memblokade kota, mengembangkan artileri berat termasuk meriam besar karya Insinyur Orban yang mampu menghancurkan tembok kota, mengumpulkan pasukan besar sekitar 80.000 hingga 100.000 prajurit termasuk angkatan laut yang kuat, pengepungan dan keberhasilan. Setelah pengepungan selama hampir 2 bulan, Konstantinopel jatuh ke tangan Utsmani pada 29 Mei 1453. Kota ini kemudian menjadi ibu kota baru Kesultanan Utsmani dan berganti nama menjadi Istanbul. Setelah penaklukan Konstantinopel, Sultan Muhammad melanjutkan ekspansi besar-besaran menjadikan Kesultanan Utsmani sebagai kekuatan utama dunia. 1. Wilayah Eropa. Menaklukkan Serbia 3559, Bosnia 3603, dan Albania 4778. Mengalahkan Venesia dalam beberapa pertempuran dan memperluas wilayah Utsmani di Eropa Timur. 2. Wilayah Anatolia. Mengakhiri kekuasaan dinasti kecil Karamanid di Anatolia Tengah. Mengintegrasikan wilayah-wilayah Turki lainnya ke dalam Kesultanan Utsmani. 3. Wilayah Laut Hitam. Menaklukkan Crimea 1475, menjadikan Laut Hitam sebagai Danau Utsmani. Sultan Muhammad tidak hanya terkenal sebagai penakluk, tetapi juga sebagai seorang administrator yang handal. Memperkuat struktur pemerintahan pusat dan mengurangi kekuasaan lokal yang terlalu otonom. Mengembangkan sistem birokrasi yang lebih terorganisir. Mengkodifikasi hukum dalam sistem yang disebut Kanunname, yang menggabungkan hukum Islam, syariah, dengan hukum adat, kanun. Mengundang para cendekiawan, seniman, dan arsitek dari berbagai wilayah ke Istanbul. Istanbul menjadi pusat kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan seni Islam. Mengembangkan Angkatan Laut Utsmani, yang kemudian menjadi salah satu yang terkuat di Mediterania. Memimpin operasi-operasi maritim untuk melawan Venesia dan Genoa. Memanfaatkan teknologi meriam besar yang menjadi ciri khas penaklukan Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat pada 3 Mei 1481 dalam usia 49 tahun, kemungkinan karena penyakit atau diracun. Beliau digantikan oleh putranya, Bayezid II. Keramkaka Sumakum. Ciri kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. 1. Visioner, fokus pada ekspansi wilayah dan penguatan Kesultanan Utsmani sebagai kekuatan global. 2. Disiplin, menerapkan kebijakan yang tegas dalam pemerintahan dan militer. 3. Religius, selalu menjadikan Islam sebagai dasar pemerintahannya. 4. Pemimpin cerdas, menguasai banyak bahasa, ilmu pengetahuan,
dan seni militer. Sultan Muhammad Al-Fatih dikenang sebagai pemimpin yang membawa Kesultanan Utsmani ke puncak kejayaannya. Penaklukannya atas Konstantinopel menandai berakhirnya abad pertengahan dan awal era baru dalam sejarah dunia. Sultan Muhammad Al-Fatih juga dikenal sebagai Mehmed II, memimpin Kesultanan Utsmani dalam berbagai kampanye militer yang mengukuhkan posisi Utsmani sebagai kekuatan besar dunia. Berikut adalah peperangan utama yang terjadi di masa kepemimpinannya. Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Bizantium, menjadi target utama Sultan Muhammad sejak awal kepemimpinannya. Kota ini memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Asia. Jalannya perang. Pengepungan berlangsung dari 6 April hingga 29 Mei 1453. Sultan Muhammad menggunakan meriam besar untuk menghancurkan tembok kota, termasuk meriam Orban yang terkenal. Angkatan Laut Utsmani memblokade kota dari Laut Marmara dan berhasil memindahkan kapal melalui daratan untuk menghindari rantai pelindung di Golden Horn. Hasil, Konstantinopel jatuh pada 29 Mei 1453. Sultan Muhammad mengganti namanya menjadi Istanbul, menjadikannya ibu kota baru Kesultanan Utsmani. Setelah Konstantinopel, Sultan Muhammad memusatkan perhatian pada Balkan. Serbia menjadi target utama karena posisi strategisnya di Eropa Tenggara. Jalannya perang. Tahun 1454, pasukan Utsmani melancarkan serangan besar ke wilayah Serbia. Tahun 1459, Utsmani merebut Smederevo, ibu kota Serbia, yang menandai berakhirnya kerajaan Serbia. Hasil, Serbia menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani. Setelah menguasai Konstantinopel, Sultan Muhammad memfokuskan kampanye ke Yunani, khususnya wilayah Peloponnesos yang masih dikuasai oleh despotat Morea, negara bawahan Bizantium. Utsmani melancarkan serangan terhadap benteng-benteng di wilayah ini, termasuk Korintus. Pada 1460, wilayah Peloponnesos sepenuhnya jatuh ke tangan Utsmani. Yunani daratan menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani. Albania di bawah kepemimpinan Skanderbeg menjadi salah satu perlawanan terkuat terhadap Utsmani. Sultan Muhammad melancarkan beberapa serangan besar ke benteng Albania, termasuk Kruje. Meski Skanderbeg berhasil mempertahankan wilayahnya selama bertahun-tahun, kekuatan Albania melemah setelah kematiannya pada 1468. Albania akhirnya sepenuhnya ditaklukkan oleh Utsmani pada 1479. Trebizond, ibu kota Kekaisaran Trebizond, adalah sisa terakhir Kekaisaran Bizantium di Laut Hitam. Sultan Muhammad memimpin kampanye militer langsung menuju Trebizond. Setelah pengepungan singkat, kota ini menyerah pada tahun 1461. Kekaisaran Trebizond dihapuskan dan wilayah ini menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani. Dinasti Karamanid yang terletak di Anatolia Tengah sering menimbulkan gangguan bagi Kesultanan Utsmani. Utsmani melancarkan beberapa kampanye untuk mengakhiri kekuasaan Karamanid. Sultan Muhammad akhirnya berhasil mengintegrasikan wilayah Karamanid ke dalam kesultanan. Anatolia Tengah sepenuhnya berada di bawah kendali Utsmani. Konflik antara Kesultanan Utsmani dan Republik Venesia dipicu oleh persaingan atas wilayah Yunani dan pulau-pulau strategis di Laut Aegea. Perang berlangsung selama 16 tahun dengan serangan di darat dan laut. Utsmani berhasil merebut benteng-benteng Venesia di wilayah Yunani dan Laut Aegea. Perang berakhir dengan perjanjian perdamaian pada 1479. Venesia harus membayar upeti dan menyerahkan beberapa wilayah strategis kepada Utsmani. Bosnia merupakan kerajaan kecil di Balkan yang menjadi target ekspansi Sultan Muhammad. Pada 1463, pasukan Utsmani menyerbu dan merebut benteng Bosnia, termasuk ibu kota Bobovac. Bosnia menjadi bagian dari Kesultanan Utsmani dan Islam mulai menyebar di wilayah ini. Utsmani ingin memperkuat kendali mereka di Laut Hitam dan mengamankan jalur perdagangan. Pasukan Utsmani merebut benteng Genoa di Crimea, menguasai kota-kota penting seperti Kaffa.
Crimea menjadi negara bawahan Utsmani dan Laut Hitam sepenuhnya dikuasai oleh Utsmani. Wallachia yang dipimpin oleh Vlad III, Dracula, menjadi ancaman bagi Utsmani karena serangan terhadap pasukan dan wilayah mereka. Sultan Muhammad melancarkan kampanye besar untuk menaklukkan Wallachia. Meskipun Vlad III berhasil melarikan diri, Wallachia akhirnya menjadi negara bawahan Utsmani. Wallachia tetap menjadi wilayah pengaruh Utsmani. Sultan Muhammad memimpin kampanye untuk menyerang Italia dengan tujuan menaklukkan Roma. Pasukan Utsmani menyerbu dan merebut kota Otranto di Italia Selatan. Namun, ekspansi ini terhenti karena kematian Sultan Muhammad pada 1481. Kota Otranto akhirnya direbut kembali oleh pasukan Italia. Masa kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih dipenuhi dengan peperangan yang sukses dan memperluas wilayah Kesultanan Utsmani secara signifikan. Keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel dan memperkuat kontrol atas Balkan, Anatolia, dan Laut Hitam menjadikannya salah satu pemimpin paling berpengaruh dalam sejarah Islam dan dunia. Akhir hayat Sultan Muhammad Al-Fatih terjadi pada tahun 1481 ketika ia sedang merencanakan ekspedisi militer besar yang masih menjadi perdebatan tujuan akhirnya. Ada dua kemungkinan tujuan dari ekspedisi ini: menaklukkan Roma di Italia atau memperluas wilayah ke timur. Berikut adalah kisah akhir hayatnya. Pada tahun 1481, Sultan Muhammad Al-Fatih mempersiapkan pasukan besar untuk ekspedisi militer. Tujuannya dirahasiakan, tetapi sebagian sejarawan percaya bahwa ia berencana untuk menaklukkan Italia Selatan, khususnya Roma, sebagai lanjutan dari keberhasilan Utsmani merebut Otranto pada tahun 1480. Sebagian lainnya berpendapat bahwa ia mungkin sedang bersiap untuk memperluas wilayah di timur, seperti wilayah Persia atau dinasti Mamluk. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat pada 3 Mei 1481 di kamp militer di dekat kota Gebze, Anatolia, sekarang di Turki modern. Ia meninggal mendadak dalam usia 49 tahun. Penyebab pasti kematian Sultan Muhammad Al-Fatih tidak diketahui secara pasti, tetapi ada beberapa teori. Beberapa catatan menyebutkan bahwa ia meninggal karena komplikasi kesehatan, seperti serangan jantung, diabetes, atau keracunan makanan. Ada juga teori bahwa ia diracun oleh dokter pribadinya atas perintah musuh politik, mungkin dari dalam kesultanan atau dari pihak luar seperti Venesia. Kematian Sultan Muhammad Al-Fatih menimbulkan kegemparan besar di dunia Islam. Ia adalah pemimpin yang dihormati karena keberhasilannya dalam menyebarkan Islam dan memperluas kekuasaan Kesultanan Utsmani. Kematian Sultan Muhammad dianggap sebagai kabar baik di Eropa karena rencana ekspansinya ke Italia dan Roma dihentikan. Sultan Muhammad Al-Fatih dimakamkan di kompleks Masjid Fatih di Istanbul yang ia bangun sebagai salah satu karya arsitektur monumental di kota itu. Makamnya menjadi tempat ziarah hingga saat ini. Setelah wafatnya Sultan Muhammad Al-Fatih, terjadi perebutan kekuasaan antara kedua putranya, yaitu 1. Bayezid II akhirnya naik tahta dan menjadi sultan berikutnya. 2. Cem Sultan menentang Bayezid II tetapi kalah dan akhirnya melarikan diri ke Eropa. Sultan Muhammad Al-Fatih meninggalkan warisan besar. 1. Penaklukan Konstantinopel yang mengubah sejarah dunia. Kedua, reformasi administrasi dan hukum yang memperkuat Kesultanan Utsmani. 3. Penyebaran seni, ilmu pengetahuan, dan arsitektur Islam yang berkembang pesat di bawah pemerintahannya.